Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang iOS 26.2 yang udah rilis beberapa hari yang lalu. Dan di sini udah gue install di iPhone 16 gue teman-teman. Jadi di sini akan gue share ke kalian apa aja sih fitur-fitur baru yang mungkin ada di iPhone 16 gue yang udah running di iOS 26.2 ini teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kalau misalkan untuk iPhone 16 gua ini itu besaran file 26.2 ini di angka 10,48 GB. Di sini ditulis this update includes enhancement to Apple Music, podcast, and games as well as other features, bug fix, and security updates for your iPhone. Jadi sekali lagi teman-temannya, di sini Apple itu memberikan bahwa update ini tuh terutama yang paling penting itu adalah security update. Jadi ini adalah hal yang selalu ditekankan oleh Apple. Setiap mereka memberikan rilis iOS terbaru pasti mereka akan memberikan update security teman-teman. Artinya kalau misalkan kalian tanya ke gue penting atau enggak, gue akan bisa bilang penting selama dia mencantumkan yang namanya security update teman-teman. Tapi kalau untuk 26.2 ini ada beberapa hal yang ingin gue share ke kalian teman-teman. Yang pertama-tama di sini gue pengen sharing ke kalian kalau untuk dari sisi baterai dan storage-nya guys ya. Jadi kalau untuk 26.2 ini di angka 10 GB tadi teman-teman. Di sini kita buka langsung ke setting, kemudian di sini untuk bagian about. Di sini kita running di iOS 26.2 dengan kode number 23C55 teman-teman. Pastikan sebelum kalian untuk update iOS ini kalian backup dulu data kalian dan pastikan kalian menggunakan WiFi yang sinyalnya stabil. Otherwise takutnya kalian akan mengalami bugs-bugs yang tidak diinginkan teman-teman. Apalagi kalau kalian maksa pakai sinyal atau cellular data. Panas yang ditimbulkan juga tinggi. Jadi daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, better kalian langsung update menggunakan WiFi yang stabil guys ya. Oke, di sini kita masuk ke bagian sistem data, teman-teman. Jadi untuk iOS-nya sendiri di angka 20,3 GB dan sistem datanya di angka 14,14 GB. Jadi gue ngerasa di 26.2 ini memang lebih kecil storage-nya, size-nya dibandingkan dengan 26.1, teman-temannya. Tapi kalau misalkan kalian ada yang ngerasa lebih besar, itu adalah hal yang normal, karena kan random, teman-teman. Apa yang ada di iPhone gue ini belum tentu 100% bakal sama di iPhone kalian. Kemudian kalau misalkan gue cek dari baterai, di sini gue pengen ngecek untuk baterai sendiri. Di sini baterai masih normal di angka 100% teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri cycle count gue tuh cuman di angka 127. Ini dikit banget, pemakaian gue rendah banget karena iPhone 16 ini bahkan jarang gue pakai teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, yang pertama-tama pengen gue sharing ke kalian itu adalah dari sisi score Antutu. Jadi sejak gua install iOS 26.2 ini, gua udah install yang namanya Antutu dan di sini skornya udah kelihatan banget guys ya. Skor di iPhone 16 gua ini sejak gua install iOS 26.2 ini di angka 1.843.830. Kalau kita buka ke bagian ranking teman-teman, ini kita ternyata skornya lebih tinggi daripada average iPhone 16 yang ada di angka 1.840.513, 1840, sedangkan kita di angka 1843 teman-temannya. Nah, jadi di sini kita lanjut lagi, apa aja sih sebenarnya hal-hal baru yang ada di iOS 26.2? Sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi di sini gua akan share ke kalian hal-hal yang nampak aja teman-teman. Yang pertama kali tentunya dari sisi wallpaper yang bisa di customize, tapi sekarang udah bisa ngikutin Liquid dan bisa diatur. Jadi yang pertama-tama kita lock aja di sini, kemudian kita buka seperti ini, kita customize. Nah, di sini kan kalian klik seperti ini, kan udah ada pilihan glass berubah dan juga solid seperti ini teman-teman. Tapi kalau di 26.2 ini kalian bisa mengatur seperti ini. Nah, kalau di 26.1 itu nggak ada teman-temannya, ininya nggak ada, cuman ada ini doang. Jadi di sini adalah sebuah hal yang baru disematkan oleh Apple di 26.2 ini. Keren sih, tapi nggak terlalu berguna buat gue secara pribadi kalau misalkan kalian mau nanya ke gue jujur. Sekarang kita lanjut lagi teman-temannya. Jadi untuk hal yang kedua sendiri guys, ini adalah sebuah hal yang baru juga dari Apple Music. Jadi kalau untuk dari Apple Music ini teman-temannya, itu setelah kalian download lagunya, kalian bisa mendapatkan playlist atau liriknya itu dalam keadaan offline tanpa menggunakan internet teman-temannya. Jadi ini menurut gue secara pribadi adalah sebuah hal yang sangat berguna banget di Apple Music teman-temannya. Jadi buat kalian yang lagi di luar atau misalkan kalian lagi naik pesawat atau lagi menghemat baterai, airplane mode nggak ada koneksi, kalian tetap bisa kok bernyanyi ria dengan lirik yang udah tampil seperti ini, dengan catatan kalian sudah download lagunya teman-teman ya. Jadi itu adalah update yang diberikan oleh Apple di iOS 26.2 guys.
Selanjutnya dari sisi airdrop. Airdrop sini ada menu baru satu teman-teman. Jadi di mana di sini ada yang namanya Manage Non Airdrop Contacts. Jadi kalau misalkan kalian tuh ingin mengirimkan airdrop dengan iPhone yang belum koneksi atau terkonek menjadi kontak di iPhone kalian, jadi di sini dia akan memberikan kode pairing code kayak Bluetooth gitu yang akan berlaku selama 30 hari. Jadi selama 30 hari kalau misalkan kalian pengen ngirimin ke iPhone tersebut, kalian nggak perlu lagi minta data atau minta kodenya teman-teman, dan itu berlaku 30 hari. Dan di sini tuh kalau misalkan di iOS 26.1 ini nggak ada sama sekali ya untuk airdrop yang manage non airdrop teman-teman ya. Jadi kalau di 26.1 cuma ada receiving of contacts only everyone for 10 minutes, bring device together and use cellular data. Kalau misalkan manage non airdrop contacts itu baru muncul di 26.2. Menurut gua secara pribadi ini penting sih untuk keamanan, tapi buat gua ya menurut gua ya buat apa, gue langsung aja everyone for 10 minutes. Temennya juga pengen ngirim langsung kan, gue cuma ngirimnya ke orang-orang terdekat gue aja temen-temennya. Let's go. Oke, selanjutnya ke bagian reminder. Reminder ini sekarang udah kayak alarm teman-teman, udah bisa disetting kalau di iOS 26.2 ini. Kalian buka langsung ke reminder sini, kemudian kalian klik aja seperti ini, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Di sini kalau misalkan di 26.1 tidak ada yang namanya urgent, tapi kalau misalkan di sini ada yang namanya urgent tes. Kemudian kalian bisa tentukan harinya, kemudian kalian bisa tentukan jamnya, dan juga di sini kalian pencet urgent. Jadi ini tuh dia seperti timer teman-teman, yang dimana menurut gue secara pribadi ini penting banget, karena gue ngerasa kalau misalkan seperti ini reminder ini ada gunanya teman-teman. Ini menurut pendapat gue secara pribadi, tapi lagi-lagi dikembalikan ke kalian teman-teman. Sedangkan 26.1 itu nggak ada sama sekali yang namanya urgent guys ya. Oke, selanjutnya di flash for alert teman-temannya di iOS 26.2 guys. Jadi kalau misalkan kalian buka ke settings, kemudian di bagian accessibility, langsung ke bagian accessibility di sini teman-teman, accessibility, kemudian kalian ke bagian audio dan visual. Di sini ada yang namanya flash for alerts teman-teman. Kemudian kalian tekan seperti ini. Jadi dia sekarang ada pilihan LED flash untuk di bagian screen, bagian depan ataupun bagian boot depan dan belakang. Sedangkan kalau misalkan di iOS 26.1 pilihannya cuma ada seperti ini teman-temannya. Jadi ini adalah hal yang baru yang diberikan oleh Apple di iOS 26.2. Menurut gue secara pribadi keren, tapi gue nggak pernah menggunakannya, jadi bagi gue nggak berguna sama sekali teman-temannya. Oke guys, jadi mungkin itu aja yang bisa gue share dari iOS 26.2 teman-temannya. Tapi sebelum gue menutup video kali ini, di sini gue pengen share ke kalian dua device earphone yang menurut gue secara pribadi layak untuk kalian pakai teman-temannya. Di sini gue punya dua device. Yang pertama itu adalah Anker teman-temannya. Di sini Soundcore by Anker. Kemudian di sini adalah Redmi Buds 6 Play. Seperti yang kalian tahu, kalian pasti udah tahu banget ya dengan yang namanya brand dari Redmi. Tapi di sini gue juga pengen mengenalin ke kalian Soundcore by Anker ini ternyata nggak kaleng-kaleng juga guys ya. Jadi buat kalian terutama untuk para ladies yang mungkin suka dengan pilihan warna yang soft banget dan juga bassnya kenceng cuman nggak terlalu memakaikan telinga, gue rekomendasi ke kalian untuk menggunakan Redmi Buds 6 Play dengan harga cuma sekitar 130.000 teman-teman ya. Tapi buat kalian yang suka banget untuk bepergian ke sini, ke sana kemari, dan juga kalian seorang yang memang suka dengan warna-warna yang dark teman-teman ya, gue sarankan juga kalian untuk menggunakan Soundcore by Anker. Karena menurut gue secara pribadi bassnya ini nendang banget, dengan harga 150.000 aja kalian udah bisa dapetin earphone yang menurut gue secara pribadi nggak kaleng-kaleng, kualitasnya juga terjamin banget menurut gua guys ya. Jadi di sini teman-temannya buat kalian yang memang suka menggunakan TWS, mungkin ini adalah salah satu pilihan terbaik, entah Anker, entah Redmi Buds, tapi dua-duanya bisa gua jamin ke kalian sangat-sangat bagus kualitasnya dan warnanya juga sangat bervariasi. Buat yang pengen beli, gua bisa cantumin ke kalian di link Shopee produk gua teman-temannya. Sekarang kita lanjut lagi guys ya. Oke guys, jadi akhir kata di sini gue harus bilang ke kalian kalau misalkan di iPhone 16 gue ini sebenarnya beberapa fitur yang hadir di iOS terbaru ini oke-oke aja, tapi kebanyakan nggak gue gunakan sama sekali. Kenapa gue tetap install 26.2 di iPhone 16 gue? Karena gue cuma berharap dengan security update-nya yang sangat-sangat penting menurut gue secara pribadi, karena gue adalah orang yang sangat sensitif dengan yang namanya pencurian data ataupun malware-malware yang mungkin masuk ke iPhone gue, terutama untuk iPhone 16 gue ini untuk segala macam finance tuh lengkap di sini teman-temannya, karena kan ini iPhone utama gue, jadi segala macam transaksi keuangan itu ada di iPhone ini teman-temannya. Jadi gue lebih rekomendasiin ke kalian untuk download atau update iOS 26.2 itu karena lebih dari security update sih teman-temannya. Kalau untuk dari sisi baterai gue bisa bilang
lebih awet ini daripada daripada iOS 26.1. Mungkin perbedaannya sekitar 30 sampai 40 menit atau 30 sampai 35 menit teman-teman. Ini bisa gue pastikan karena gue notice banget kemarin selama 1 minggu gue melakukan pengecekan dan gue bisa konfirmasi kalau dari device gue ini, gue bisa bilang memang hampir setengah jam lebih lama ini yang bisa gue rasakan teman-teman. Suhu panas negatif, nggak ada sama sekali. Itu aja yang ingin gue sampaikan ke kalian karena memang untuk update iOS secara rutin itu memang adalah hal yang sangat-sangat penting. Contohnya untuk di iPhone 17 gue ini teman-teman ya. Ini running di iOS 15.85 dan nggak ada lagi update iOS terbarunya, tapi selama masih ada update terupdate, gue akan tetap update karena menurut gue secara pribadi optimalisasi iOS itu adalah salah satu hal yang terbaik untuk dunia gadget teman-temannya. Oke, itu aja yang ingin gue sampaikan ke kalian. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.